Assalamualaikum teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik ini memiliki unsur yang penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ada alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya ada latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Penulis Tua karya Haryo Pamungkas. Yang pertama ada tema. Dalam cerpen Penulis Tua menceritakan tentang seorang kakek tua yang sedang merenungi kehidupan dan kenangannya yang ada di masa lalu. Yang kedua itu ada tokoh. Di dalam cerpen Penulis Tua terdapat 2 tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Aku sebagai kakek tua dan Alea. Tokoh kakek di dalam cerpen tersebut mempunyai karakter yang penyayang. Yang ketiga ada alur. Pada cerpen ini, alur yang digunakan adalah alur campuran. Cerpen tersebut menceritakan bahwa tokoh kakek selalu mengingat kenangan di masa lalunya dan membandingkannya dengan kehidupannya yang sekarang. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan aku sebagai orang pertama. Yang kelima ada latar. Latar tempat yang digunakan adalah di rumah, di taman, alun-alun, dan jembatan kembar. Sementara latar waktu yang digunakan pada pagi hari dan sore hari. Latar suasana yang digunakan adalah ramai, sunyi, dan gaduh. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen ini menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa sehari-hari sehingga pembaca mudah memahami apa isi pada cerpen tersebut. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam cerpen Penulis Tua karya Haryo Pamungkas terdapat dalam kutipan, jika menghabiskan hidup hanya dengan melihat layar kotak yang bisa memuat segalanya, kita tidak akan tahu bagaimana indahnya mengenang masa lalu yang begitu menyenangkan pada usia muda, tanpa kita mengetahui dunia luar. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan memperbanyak kenangan-kenangan yang indah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.